Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Jakarta. Beliau memulai bisnis Tian sewaktu masih duduk di bangku kuliah. Pada saat itu, beliau berusia 19 tahun. Bisnis beliau berkembang sangat cepat. Hal ini terbukti dalam kurun waktu 2 tahun, beliau sudah mencapai peringkat bintang 8. Dan di usia 26 tahun, beliau sudah menjadi God Lion. Pada waktu itu beliau tercatat sebagai God Lion termuda di Indonesia. Dan di usianya yang ke-27 tahun, beliau mencapai peringkat Diamond. Saat ini beliau telah menerima special cash reward car, yacht, plane, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Mari kita belajar dari Johan Wijaya. Saya hari ini akan men-sharingkan tentang temanya transformasi. Transformasi itu adalah suatu perubahan hidup. Nah, bagaimana saya yang dari 10 tahun yang lalu sebelum di Tiansi bertransformasi sampai sekarang Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira apa sih perbedaan antara berubah dengan yang namanya transformasi? Karena itu kalau didengar mungkin mirip-mirip ya, tapi antara transformasi dan berubah itu mempunyai perbedaan yang sangat jauh Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di slide saya di sini ada yang namanya kalau ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu. Itulah yang namanya transformasi. Kenapa? Transformasi itu tidak bisa berubah. Jadi transformasi itu sifatnya dia permanen. Kayak misalnya gini, ibu-ibu kalau hamil 5 bulan nggak bisa nggak jadi hamil kan? Dia mau nggak mau harus melanjutkan sampai 9 bulan sampai anaknya lahir. Nah, itu yang namanya transformasi. Transformasi adalah sesuatu yang kita berubah, tapi tidak bisa balik lagi Bapak Ibu. Nah, bayangkan, kalau Anda menjalankan bisnis Tiansi, mungkin hari ini Anda sedang punya masalah hutang, atau Anda tidak punya waktu, atau Anda punya masalah finansial, mau nggak 5-10 tahun lagi Anda bertransformasi Bapak Ibu? Jadi bertransformasi menjadi orang yang benar-benar berubah. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, yang namanya berubah itu temporary atau perubahan yang sementara. Kalau transformasi itu permanen. Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Itu permanen. Dari kupu-kupu nggak akan bisa menjadi namanya ulat lagi. Karena kenapa? Karena dia sudah bertransformasi. Nah, kalau berubah itu prosesnya itu sementara. Sementara terus balik lagi, sementara doang balik lagi. Dan di sini kalau misalkan berubah itu prosesnya 2 arah. Dia selalu memberikan jalan balik. Jadi misalnya gini, banyak dolen-dolen saya yang memulai bisnis Tiansi, dia bilang, "Pak, saya pengen berubah Pak hidupnya." Tapi begitu suruh datang ke pertemuan, sudah datang 2-3 kali, terus begitu nggak mau datang lagi. Dia itu hanya memutuskan buat berubah saja, tidak bertransformasi. Nah, jadi kalau transformasi, jadi prosesnya satu arah. Dia nggak kenal kata mundur. Jadi misalkan Anda jalanin bisnis Tiansi, ditolak. Nah, pertanyaannya, Anda mau maju apa mundur? Kalau Anda maju, Anda berarti sudah siap bertransformasi. Kalau Anda ngedon, Anda capek, Anda mengurangi irama Anda menjalankan bisnis Tiansi, itu artinya Anda sudah memutuskan buat berubah. Nah, sedangkan berubah bisa balik lagi. Sedangkan yang namanya transformasi tidak bisa kembali lagi Bapak Ibu. Prosesnya 2 arah. Transformasi itu melibatkan proses. Jadi dia pakai proses. Kepompong menjadi kupu-kupu, pakai proses nggak? Pakai proses. Anda sobek, bantu sobek kepompongnya, kupu-kupunya hanya keluar beberapa detik doang, lalu meninggal. Ternyata kepompong itu ketika ulat di dalam kepompong menjadi kupu-kupu, kepompong itu akan menyobekin kepompongnya, itu ternyata buat menguatkan tulang-tulang di sayapnya agar dia bisa terbang. Nah, sedangkan kalau kita bantu, kita sobekin kepompongnya, ulat itu akan mati, tidak menjadi kupu-kupu. Nah, transformasi itu sama seperti itu. Dia selalu melibatkan proses. Jadi kalau misalkan Anda sudah jalani Tiansi, lalu ketemu penolakan, di telepon temennya udah mulai nggak diangkat, misalkan Anda sudah dikatain yang namanya setan MLM atau namanya setan Tiansi,
ya, atau dikatain orang gila. Itu artinya Anda sudah di jalur yang tepat, Bapak Ibu. Itu ciri-cirinya. Selama Anda belum diomongin kayak gitu, apalagi kalau Anda sudah diketawain sama orang terdekat, wah, itu udah tepat banget. Sama, karena saya waktu memulai bisnis, saya juga tertawain. Bahkan Dreambook saya, itu diketawain sama keluarga besar saya. Diceritain ini, gini. Mereka karang-karang cerita sendiri. Tapi kan sekarang siapa yang ketawa? Lebih enak itu ketawa di atas mobil BMW, Bapak Ibu ya. Ketimbang tertawa dibanding nangis di motor. Itu kan lebih nggak enak. Kalau Anda sudah dalam kondisi seperti itu, berarti selamat. Karena Anda sudah di jalur yang tepat. Dan ingat, transformasi harus maju, nggak kenal mundur. Jadi pilihannya apa? Maju doang. Kan kita mau bertransformasi, bukan berubah. Nah, banyak orang memutuskan hanya buat berubah. Makanya ketika orang mengalami kendala-kendala seperti itu, mereka mundur. Karena mereka baru memutuskan buat berubah. Kalau Anda memutuskan buat transformasi, nggak ada kata lain. Cuma satu jalannya, maju aja terus. Maju terus Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya berubah, itu butuh dimonitor. Yang namanya transformasi, tidak butuh dimonitor Bapak Ibu. Ya, berubah butuh dimonitor. Contohnya kayak gimana? Masih sering diteleponin upline untuk datang pertemuan. Selama upline itu nelpon suruh Anda datang ke pertemuan, artinya Anda baru siap buat berubah. Belum siap bertransformasi. Ditelepon upline kalau konsultasi, diingetin konsultasi, itu artinya Anda siapnya buat berubah, belum siap bertransformasi. Kalau siap transformasi, mau diteleponin upline, mau dikontakin upline apa enggak, presentasi tetap, datang ke pertemuan tetap. Selama Anda home meeting kemana-mana, presentasi, masih ditelepon sama upline, diingetin, itu artinya baru siap untuk berubah, belum bertransformasi. Kira-kira Anda kalau disuruh pilih mau mana? Berubah apa transformasi? Transformasi lah. Kalau transformasi itu nggak ada jalan lain, cuman maju, dan itu nggak bisa balik lagi ke kondisi semula. Kalau Anda mau bertransformasi seperti ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah, ya itu harus pakai proses dan harus nggak dimonitorin. Kalau misalnya berubah, itu dia memperbaiki masa lalu. Selalu ngomonginnya masa lalu. Selalu ngomonginnya masa lalu. Masa lalu udah beres, datang lagi masalah. Pasti akan ada masalah nggak? Pasti akan ada masalah. Nah, kalau memperbaiki masa lalu terus, kapan majunya? Masalah terus yang diomongin, ya nggak maju-maju. Nah, itulah ciri-ciri orang baru memutuskan buat berubah. Nah, kalau misalnya transformasi, dia mempunyai perkembangan yang signifikan. Dan kalau berubah, peningkatannya sedikit. Karena kenapa? Dia bisa balik. Dia nggak suka datang pertemuan, minggu depannya dia nggak datang, bisa nggak dia jadi gold lion, jadi diamond? Nggak akan bisa Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Anda mau jadi seorang diamond, mau seperti director, seperti Pak Luis Tendean, mau ada OP datang pertemuan orangnya ada apa enggak, Anda bawa downline apa enggak, Anda mutusin buat datang. Itu artinya Anda sudah memutuskan buat bertransformasi. Ketika Anda bertransformasi, Anda akan menciptakan masa depan yang baru Bapak Ibu, bukan memperbaiki masa lalu. Kalau yang namanya kita bertransformasi, itu selalu menciptakan masa depan yang baru. Sedangkan kalau kita hanya memutuskan buat berubah, itu kita selalu membahas masalah, selalu menyelesaikan, fokusnya adalah menyelesaikan masalah, bukan membahas yang namanya masa depan kita atau impian Anda. Jadi selama kita selalu membahas yang masalah, itu kita hanya sebatas hanya berubah. Seperti transformasi dan berubah itu membuat saya jadi tahu, oh kenapa ada downline saya yang banyak sekali udah datang ke seminar, sudah dengerin nepi, sudah datang pertemuan, tapi kok nggak berubah-berubah hidupnya. Karena dia hanya memutuskan buat berubah, tidak bertransformasi. Jadi selama kita putuskan untuk bertransformasi, kita nggak ada jalan balik. Kalau Anda nggak suka baca buku, harus baca buku. Mau nggak mau Anda harus baca buku. Bukannya nggak baca buku. Kalau Anda nggak suka datang pertemuan, mau transformasi nggak? Nah, selama Anda mutusin buat, datang pertemuan agak males jauh, macet. Kalau Jakarta itu kan hobi banget yang namanya macet ya. Orang Jakarta itu kan paling kompak. Jam 7 pagi berangkatnya bareng, jam 5 sore pulangnya bareng-bareng juga. Kompak banget ya Jakarta. Dan hari Minggu nggak keluar rumah semua, sepi semua jalanan. Kompak banget, gitu kan? Nah,
Kalau Anda misalkan mau mutusin buat transformasi, sejauh apapun prospek itu ada, kita harus samperin. Karena kita mau bertransformasi. Kalau yang namanya transformasi itu nggak bisa dinego, nggak bisa dinegosiasikan. Kalau yang namanya mutusin buat berubah, itu bisa dinegosiasikan. Misalnya gini, kalau Anda dalam pertemuan, Anda tahu daerahnya, Anda tahu hujan, hari Minggu, siang-siang, enaknya ngapain? Tidur. Pas mau berangkat, udah rapi nih, udah rapi, mau ke pertemuan, Anda bawa prospek nih, tiba-tiba prospeknya cancel. Pak, saya nggak jadi datang, Pak. Apa yang Anda pilih? Tidur atau tetap ke pertemuan? Kalau pilihannya tetap datang ke pertemuan, selamat. Anda sudah memutuskan buat bertransformasi. Selama Anda memilihnya, ya udahlah, nggak ada prospek juga, nggak ada upline juga, ya nggak ada siapa-siapa juga, Anda pilih yang buat tidur. Akhirnya, yaitu Anda memutuskan buat hanya sekedar berubah saja. Sedangkan untuk berubah saja tidak cukup, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar bertransformasi dan harus melalui proses. Dan kalau misalnya Anda ditolak orang, kalau misalkan ditolak baru 1 hari, 2 hari mah kecil lah ya. Tapi kalau 2 bulan ditolak mulu tiap hari, apakah Anda mutusin buat lanjutkan atau tidak lanjutkan? Kalau Anda mutusin buat lanjutkan, artinya Anda sudah memutuskan buat bertransformasi. Nah, kalau misalnya Anda datang ke home meeting masih dikontekin upline, itu artinya Anda baru siap buat berubah. Dan ingat loh, Anda dengan kondisi kayak gitu, Anda 1 tahun, 2 tahun, itulah kenapa kalau saya review, kenapa banyak sekali dolen-dolen saya yang sudah jalankan bisnis ini, tapi belum, hidupnya masih biasa-biasa aja. Karena mereka hanya memutuskan buat sekedar berubah. Nah, malam hari ini, ayo sama-sama kita memutuskan sama-sama buat bertransformasi. Nah, kenapa orang tidak mau bertransformasi? Apa yang menyebabkan orang itu tidak mau bertransformasi? Karena transformasi itu menyakitkan. Coba Anda jadi ulat, Anda dililit-lilit, terus Anda harus robekin kepompong untuk jadi kupu-kupu. Itu prosesnya kayak gimana? Sakit banget gak? Oh, sakit banget. Tapi kan hasilnya ketika ulat jadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, hasilnya itu akan sangat indah sekali, ya. Dan butuh perjuangan, wah jelas. Yang namanya buat bertransformasi nggak usah diomongin. Proses tentu perlu perjuangan. Nggak ada satu kemenangan itu tanpa pengorbanan, Bapak Ibu. Dan butuh pengorbanan. Butuh sekali pengorbanan. Misalnya nih Anda sebagai seorang karyawan, waktu Anda cuma punya Sabtu Minggu. Bahkan mungkin Anda punya waktu cuma hari Minggu sama anak Anda, sama keluarga Anda. Tapi kan Anda tahu, Anda jalan di bisnis Tiansi, pertemuan Tiansi kebanyakan hari apa? Hari Minggu, ya kan? Nah, Anda mau nggak berkorban sementara, ngurangin waktu istirahat Anda, ngurangin waktu untuk sama keluarga Anda? Bukannya nggak boleh. Tapi 2-3 tahun lagi kalau Anda sudah jadi God Lion, Anda mau bareng waktu keluarga tiap hari, ya butuh pengorbanan, ya. Dan resiko nggak? Jelas beresiko. Anda harus banyak kurangin waktu. Kayak waktu dulu saya memulai bisnis Tiansi, saya itu hampir nggak punya waktu yang namanya, kalau waktu itu anak seumuran saya, umur 19-20 tahun, itu mereka rata-rata menghabiskan waktu buat ngapain? Buat pacaran, buat nongkrong di kafe. Nah, saya itu sama sekali nggak punya waktu untuk, bahkan untuk ngobrol pun dengan teman-teman saya itu bahkan nggak punya waktu. Saya kebanyakan dulu kuliah langsung pulang. Bukan pulang sih, langsung presentasi. Itu bagian dari resiko. Dan pasti ketemu masalah nggak? Ya jelas lah ketemu masalah. Hidupnya kan udah punya masalah kan? Nah, Anda mau transformasi, ketemu masalah baru. Nah, masalah itu buat jadi pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi Anda pasti akan ketemu masalah baru. Karena kenapa? Anda melakukan sesuatu yang extraordinary. Sesuatu hal yang luar biasa, tentu Anda akan mempelajari sesuatu yang baru. Ya, jadi pasti akan ketemu masalah. Kenapa banyak orang yang tidak mau bertransformasi? Karena mereka nggak mau merasakan perjuangannya, dan mereka nggak mau merasakan yang namanya pengorbanannya, resikonya, dan mereka nggak mau ketemu dengan masalah. Mereka nggak mau menyelesaikan masalah yang ada. Itulah hal-hal yang menyebabkan orang tidak mau bertransformasi. Jadi kalau Anda sudah mengalami ini,
artinya Anda sudah siap bertransformasi. Ya, apalagi kalau yang kerja hari Minggu doang yang punya waktunya, Anda mau mengorbankan waktu Anda hari Minggu, yang hari Anda satu-satu istirahat, atau bareng keluarga Anda tunda dulu sementara, Anda berarti sudah siap bertransformasi. Ya, banyak orang yang nggak siap itu, Bapak Ibu. Nah, saya yakin Anda semua di sini yang bahkan yang nonton di Indonesia maupun di luar negeri, saya yakin Anda semuanya siap untuk berkorban, untuk bertransformasi. Berkorban untuk menjadi sesuatu yang baru, Bapak Ibu. Berkorban untuk demi masa depan Anda. Jadi, ayo kita sama-sama, kita bertransformasi menjadi kupu-kupu, Bapak Ibu ya. Ketika Anda mau bertransformasi, ada satu penyakit yang akan menghalangi Anda, yang namanya akrasia. Akrasia itu kalau bahasa Inggrisnya disease, atau namanya penyakit. Ya, akrasia itu ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya nih kayak gini. Misalnya, Anda ada janji home meeting sama plan Anda. Anda jadi home meeting atau dengan prospek Anda. Anda janji jam 3, datangnya jam 4. Itu namanya akrasia. Jadi kalau Anda datang pertemuan nih, hobinya datangnya pas sudah presentasi habis, wah itu akrasia banget Bapak Ibu. Jadi ketika Anda memutuskan buat bertransformasi, ada satu penyakit yang siap menyerang Anda, yang namanya akrasia. Nah, akrasia ini penyakit nomor 1 berbahaya. Kedua jantung. Nomor 1 berbahaya itu akrasia itu Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, penyakit nomor 1 berbahaya di dunia gitu. Karena di sini kalau misalkan Anda terserang penyakit akrasia ini, bukan hanya jantung Anda berhenti, yaitu keluarga Anda dikorbanin, masa depan Anda nggak jelas gitu ya. Jadi akrasia ini sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, jadi perlu kita hindari dengan akrasia ini. Ketika Anda bertransformasi nih, oke Pak, saya siap untuk bertransformasi. Saya habis nonton webinar, saya siap Pak bertransformasi. 10 tahun lagi, saya harus jadi eksekutif director. 5 tahun lagi, saya harus jadi eksekutif director. Tiba-tiba besok OP, udah datangnya telat. Nah, itu akrasia. Kayak tadi, yang cerita saya tadi. Misalkan Anda mau datang OP, hari Minggu, Anda bawa prospekan 1, tiba-tiba prospekannya cancel. Nah, Anda datang apakah enggak? Kalau Anda datang, Anda transformasi. Nah, kalau Anda enggak, Anda siap untuk berubah. Nah, itulah yang namanya penyakit akrasia menyerang Anda. Kalau yang misalnya kayak saya nih sanguin, kalau baca bukunya buka, matanya tutup. Nah, itu ciri-ciri akrasia juga. Jadi kalau misalkan Anda memutuskan buat bertransformasi, pasti akan ketemu yang namanya akrasia ini. Jadi hari ini saya sudah kasih tahu nih, itu penyakit yang namanya akrasia. Lalu apa Pak yang menjadi sebuah kunci kesuksesan? Gimana Pak caranya saya itu bisa melawan akrasia-akrasianya? Caranya adalah kita harus merubah paradigma kita. Kita harus merubah paradigma kita Bapak Ibu ya. Ya, contohnya kayak gini. Di sini ada yang namanya alam sadar, ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar kita itu didapatin dari edukasi. Kayak contohnya, Anda dalam pertemuan, Anda dalam seminar, Anda dengerin NetP, Anda konsultasi, Anda baca buku, itu masuknya ke alam sadar Bapak Ibu. Dari alam sadar lalu akan disaringkan melalui paradigma kita, yang itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita ini akan menentukan hasilnya. Nah, dari alam sadar Anda, edukasi yang masuk itu semua akan disaring oleh alam bawah sadar kita, yang namanya paradigma. Dan itu akan menentukan hasilnya. Oh, jadi begini Pak cara untuk sukses. Saya harus bertransformasi. Tapi alam bawah sadar Anda masih terserang akrasia nih. Masih sering ngaret-ngaretan. Kalau misalkan pertemuan masih sering dikasih tahu upline, ya, konsultasinya masih di kontek-kontekin upline, kayak upline jadi downline gitu. Masih kejar-kejar gitu kan. Nah, itu alam bawah sadar Bapak Ibu. Kalau misalnya ini yang masuk Y, nih, edukasi bentuknya Y, alam bawah sadar X, paradigma. Maka hasilnya tetap aja akan X. Dia nggak akan berubah. Kenapa? Banyak sekali downline-downline saya yang sudah datang pertemuan, dengerin NetP, baca buku, konsultasi, terus hasilnya masih sama-sama aja. Karena paradigmanya dia belum berubah. Karena alam bawah sadarnya belum berubah. Nah,
Gimana cara merubah alam bawah sadar ini? Itu yang sangat penting. Nanti akan saya bahas. Ketika alam sadar kita itu Y, alam bawah sadar X, hasilnya akan X. Hasil ini akan ditentukan oleh alam bawah sadar kita. Kayak misalnya gini, apa saya bisa Pak 10 tahun ya jadi direktur. Nah itu alam bawah sadar Anda tuh, paradigma Anda mengatakan Anda nggak bisa. Apa bisa Pak 2 tahun lagi saya Gold Lion, 2 tahun lagi saya naik BMW. Apa bisa? Beneran nggak sih bisa? Nah Anda sudah tahu Tianci itu bagus, edukasinya bagus. Tapi begitu masuk kepala Anda nih, lalu muncul pertanyaan, masa iya sih setahun saya bisa berubah hidupnya? Nah itu alam bawah sadar yang berbicara. Selama Anda berpikir kayak gitu, hasilnya akan X. Gimana cara ngerubahnya? Cara ngerubahnya begini. Ketika Anda masuk Y, yaitu edukasi, konsultasi, datang pertemuan, dan lain-lain, dengerin netpi, ya kan? Y ini Anda masukkan ke alam bawah sadar, tentu akan ketemu X. Jadi misalkan gini, kalau Anda bertanya, apa iya Pak, saya setahun depan jadi Gold Lion? Apa iya Pak, 6 bulan lagi saya bisa jadi bintang 8? Pasti ada nggak enaknya kan? Di hati. Dan kalau ditanyain, mau nggak tahun depan jadi Gold Lion? Mau banget. Mau nggak 6 bulan lagi jadi bintang 8? Pasti mau banget. Mau nggak misalkan tahun depan Anda terima mobil? Mau, ya kan? Apa bisa Pak? Nah, itu artinya lagi X ketemu Y, Bapak Ibu. X lagi ketemu Y. Ketika Anda punya keraguan antara X dan Y, itu artinya X sedang ketemu Y, Bapak Ibu. Bisa nggak saya ya? Sedikit ada keraguan. Waktu saya ingat sekali, waktu dulu saya memulai bisnis Tianci, waktu saya bintang 3 di awal jalan bisnis Tianci, saya mikir, wah saya bintang 5 lumayan ya. Bisa saya stopin uang jajan dari orang tua nih. Kan? Waktu saya bintang 5, saya bisa nggak ya jadi bintang 8? Saya bisa nggak ya jadi bintang 8 ya? Untuk jadi bintang 8. Kan? Nah itu X lagi ketemu Y. Jadi kalau Anda ketemu X ketemu Y, ya udah, mikirin aja terus Bapak Ibu. Mikirin terus. Anda mikirin mau tahun depan tahun ini jadi Gold Lion, Anda mikirin Gold Lion, walaupun gak enak di hati, itu artinya X lagi ketemu Y. Jadi diapain? Dipikirin terus. Gold Lion tahun ini, Gold Lion 2017, Gold Lion 2017, Gold Lion 2017. Ada orang nolak, Gold Lion 2017. Keluarga nggak dukung, Gold Lion 2017. Ada diputusin pacar, Gold Lion 2017. Yang mau dicerain istri, Gold Lion 2017. Pokoknya dipikirin terus Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai X-nya hilang. Dan hasilnya akan jadi Y Bapak Ibu. Jadi sampai kapan mikirnya kayak gitu? Sampai terwujud. Nggak terwujud, pikirin aja terus. Dulu saya ingat sekali Bapak Ibu ya, saking pengennya saya tuh dapat reward mobil, itu di kamar saya, itu saya tempelin semuanya. Tempelin mobil, tempelin tulis-tulisan positif. Saya tempelin di mana? Jadi saya di kasur, di atas. Langit-langitnya saya tempelin. Itu yang pertama. Kedua, buka pintu, keluar pintu, itu saya tempelin. Yang ketiga, saya tempelinnya di WC, di kaca. Tiap pagi bangun udah ngelihat, ke WC ngaca udah lihat, mau keluar udah lihat juga. Ya ada perasaan ini ya nggak? Perasaan kayak bisa nggak ya? Ada. Itu artinya X ketemu Y. Jadi untuk mensiasati itu, merubah paradigma, Anda pikirin aja terus. Sampai kapan? Sampai dapet. Maka ntar lama-lama X itu akan hilang Bapak Ibu. Ya, X itu akan hilang, akan menjadi ganti paradigma jadi Y. Dan hasilnya, ya kalau Y ketemu Y, ya pasti akhirnya Y lah. Gak mungkin hasilnya X lagi. Dari mana X-nya? Ya kan? Coba ini, kalau lihat yang di sini, ini dari mana X-nya? Nggak ada. Ini ketika Anda datang training atau datang pertemuan Tianci, Anda datang nih, Anda masuk ke kepala Anda. Kalau Anda mikirnya, bisa nggak ya? Itu berarti benar. X lagi ketemu Y. Udah, Anda tabrak aja terus. Ingat, transformasi nggak kenal mundur. Transformasi cuma kenal satu. Maju aja terus. Jadi kalau Anda mikirnya, aduh bisa nggak ya? Aduh kayak nggak bisa deh. Nah, itu artinya mutusin buat berubah. Dan nah, itu penyakit akrasia lagi menyerang.
Jadi jangan biarkan penyakit akrasia itu menyerang Anda. Itu akan menggerogoti impian Anda, Bapak Ibu. Jadi seperti itulah. Jadi yang kita harus rubah adalah paradigma kita. Mau sebanyak apapun Anda datang, mau sebanyak apapun Anda konsultasi, mau sebanyak apapun Anda baca buku, kalau paradigma kita tidak kita rubah, maka kita nggak akan bisa juga untuk punya hasil yang berbeda. 2 tahun lagi, tahun ini mungkin, 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, karena akan seperti itu. Nah, Anda kebayang nggak? Anda datang ke pertemuan aja belum tentu berubah, apalagi nggak datang sama sekali. Itu udah pasti nggak berubah, Bapak Ibu ya. Itu udah pasti 100% lah nggak bakal berubah. Anda datang aja belum tentu. Apalagi kalau Anda nggak datang. Daripada nggak datang, mendingan datang apa nggak datang? Ya mendingan datang lah. Mendingan dengerin netpi apa nggak dengerin netpi? Mendingan dengerin netpi. Mendingan baca buku apa nggak baca buku? Ya mendingan baca buku lah. Karena baca buku aja itu belum tentu berubah. Apalagi kalau nggak baca sama sekali. Apalagi kalau nggak dengerin netpi sama sekali. Yang lebih parah kalau nggak datang pertemuan sama sekali. Itu nggak akan punya hasil yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, bagaimana menciptakan alam bawah sadar? Nah, ini yang menarik. Anda sudah tahu transformasi. Anda sudah tahu kuncinya ternyata untuk bertransformasi ada di alam bawah sadar kita. Nah, hari ini saya udah memberitahu Anda step by stepnya nih. Mau bertransformasi sama berubah. Nah, caranya begini, harus dirubah alam bawah sadarnya dulu. Bagaimana sekarang cara menciptakan alam bawah sadar? Alam bawah sadar kita tuh kayak program. Sadar nggak sadar, hari ini saya baru menginstall program yang namanya Akrasia di otak Anda. Jadi Anda yang sedang menonton, udah tahu kan Akrasia? Nah, sudah tahu banget. Itu artinya saya sudah menginstall program Akrasia di pikiran Anda, Bapak Ibu. Nah, alam bawah sadar itu, seperti program. Bisa Anda install, Anda uninstall. Uninstall nggak bisa. Uninstall nggak bisa, Bapak Ibu. Hanya Anda install. Nah, kalau Anda installnya dengan hal-hal negatif, nggak bakal bisa hilang gitu. Hal-hal negatif. Jadi sebanyak mungkin alam bawah sadar Anda dimasukkan hal-hal yang positif. Ya, yang positif. Nggak ada salahnya kita belajar hal yang positif. Gimana caranya merubah alam bawah sadar? Yaitu dengan satu jurus. Ini jurusnya paling ampuh, paling jitu, paling jos genjos, tap suratap, gitu ya. Ini paling mantap, Bapak Ibu. Cara satu-satunya untuk merubah paradigma kita atau alam bawah sadar kita dengan yang namanya habit atau menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, sadar nggak sadar, ya kalau Anda nanya semua orang-orang sukses, mereka selalu mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan-kebiasaan sukses yang mereka terapkan. Dari mereka dulu sampai sekarang. Contohnya, Anda semua saya yakin tahu yang namanya Susi Susanti. Kenapa bisa menjadi legenda? Padahal banyak gak pebulu tangkis yang lain? Banyak. Kenapa nama Susi Susanti yang Anda kenal? Karena dia juara. Dan kenapa dia bisa juara? Pasti karena kebiasaannya dibuat di atas rata-rata. Yang membuat Susi Susanti menjadi seorang legenda di Indonesia bukan karena dia memenangkan satu pertandingan, bukan. Tapi karena proses yang dimelalui, proses latihan yang dia lalui, kebiasaannya untuk latihan itu membuat dia menang di satu pertandingan dan menjadi legenda sampai saat ini. Tapi karena dia melalui proses satu kebiasaan. Kalau misalnya orang lain latihannya 2 jam, Susi Susanti itu bisa latihannya 6 jam. Anda tahu Michael Jordan? Kenapa banyak pemain basket? Banyak sekali. Kenapa tahunya cuma Michael Jordan? Karena Michael Jordan legenda. Nah, apa yang membuat dia legenda? Saya pernah baca buku, di bukunya How to Be Like Michael Jordan. Michael Jordan itu adalah orang yang punya tingkat fokus yang sangat tinggi. Dan bahkan Michael Jordan, ketika sebelum bertanding, dia selalu meditasi. Dan ketika dia meditasi, ngelihat musuhnya, ngelihat dia meditasi, musuhnya aja udah sampai merinding. Dan satu hal yang tidak dimiliki oleh pemain basket yang lain, latihannya Michael Jordan, kalau misalkan teman-temannya datangnya jam 7, Michael Jordan udah datang jam 5. Ketika teman-temannya datang, dia udah keringetan duluan. Kebiasaan baru yang diciptakan untuk menjadi seorang legenda. Kebiasaan-kebiasaan itu yang dibentuk di alam bawah sadarnya
bisa menjadi seorang legenda. Michael Jordan bukan karena legenda, bukan karena memenangkan MVP, most valuable player, bukan itu yang membuat dia jadi legenda, tapi karena proses dia melakukan hari demi hari, jam demi jam, membuat dia menjadi peraih MVP. Kalau nggak salah itu 6 kali ya. Kalau nggak salah itu 6 kali Michael Jordan. Jadi kalau misalkan di dunia ini sih, kenapa Pak Louis Tendian bisa jadi director? Ya pasti karena dia punya kebiasaan baru. Nah kalau di Hansi kan gampang kebiasaannya. Anda sudah tahu kan kebiasaannya? Nah caranya kebiasaannya gimana? Bagaimana cara menciptakan kebiasaan baru yang benar-benar 100% pasti berhasil Bapak Ibu? Bagaimana menciptakan satu kebiasaan baru yang membuat Anda benar-benar itu 100% itu berhasil? Artinya kalau sudah Anda ciptakan kebiasaan baru, Anda sudah merubah paradigma Anda. Betul? Yang X ketemu Y itu. Anda sudah mau merubah nih, yang Y itu menjadi X. Dan hasilnya transformasi. Asalnya dari mana? Dari kebiasaan. Bagaimana cara menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa membuat Anda 100% kebiasaan itu benar-benar berhasil. Bahkan ini diterapkan, kalau Anda menerapkan kedolen-dolen Anda, ini sangat powerful sekali Bapak Ibu. Sangat-sangat powerful sekali. Ya ingat, semua orang sukses punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Nah, kebiasaan kita sudah jelas banget. Caranya ini adalah Anda menciptakan 21 hari kebiasaan baru. Nah, kebiasaannya di bisnis Tiansi apa? 7 kebiasaan sukses. 7 kebiasaan sukses ini yang membuat Anda merubah paradigma Anda dan memberikan Anda transformasi. Pertanyaannya, diikutin semua Pak? Iya. Ditawar? Enggak. Ingat, Anda mau berubah apa bertransformasi? Kalau mau bertransformasi, prosesnya cuma satu arah, yaitu maju atau maju. Kalau mau berubah, aduh saya nggak suka Pak, yang namanya harus 15 kali presentasi. Ya berarti Anda siapnya cuma berubah. Anda nggak siap untuk bertransformasi. Kalau misalnya Anda nggak dengerin Neti, ya Anda siapnya untuk berubah. Caranya adalah Anda ikutin 7 kebiasaan ini selama 21 hari. Mungkin di sini Anda pernah, misalnya Anda bangun, nggak biasa bangun pagi, Anda rutin selama 21 hari, Anda nyalain alarm, Anda paksain diri bangun pagi. Hari ke-22 nggak usah pakai alarm, saya jamin pasti langsung bangun di jam yang sama. Pernah mengalami seperti itu? Saya yakin Anda pernah. Itulah yang membuat seseorang bisa bertransformasi. Karena kenapa? Karena sudah dia menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Ingat, transformasi menciptakan masa depan baru. Tentunya perlu kebiasaan baru. Kalau kebiasaan Anda bawa sebelum Anda jalan Tiansi, itu nggak akan memberi perubahan banyak. Tapi Anda perlu menciptakan kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini menentukan masa depan baru. Kalau kebiasaan kita 5 tahun yang lalu itu membawa kita sampai saat ini. Nah, kebiasaan kita sekarang yang akan membawa masa depan kita 5 tahun lagi. Pertanyaannya, seberapa besar impian Anda? Kalau Anda merasa impian kita berharga sekali, harusnya Anda bisa menciptakan kebiasaan baru. Nah, kebiasaannya apa aja? Punya dream book. Ada beberapa tips yang saya rekomendasikan ketika Anda mau buat dream book. Buatlah dream book di album foto. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan diketik. Anda perlu tulis pakai tangan. Anda tulis pakai tangan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya berasa. Kalau Anda ingat zaman dulu, zaman SD, gurunya selalu mendikte, Anda yang nulis. Anda nulis, kalian Anda ngapain? Anda mengingat. Itu masuk ke alam bawah sadar loh. Jadi perlu Anda, kalau Anda ketik, Anda tutup bukunya, lupa. Tapi kalau Anda tulis, Anda ingat. Analogi kayak gini. Kalau misalnya Anda dari rumah Anda, mau ke rumah teman Anda, dari A mau ke B, Anda nyetir mobil, tapi Anda di setirin sama teman Anda, ingat nggak alamatnya? Suruh ke sana lagi? Enggak. Tapi kalau misalnya Anda nyetir, Anda ingat nggak jalannya? Ya ingat.
Ya nggak? Walaupun sama-sama, oh kayaknya belok sini deh. Iya nih belok sini. Ya, tapi selama Anda disetirin, ingat nggak? Enggak. Nah itulah efek seperti menulis. Jadi kita perlu menulis. Saya ingat sekali, waktu saya bintang 3, Bapak Ibu, saya dengerin NetMe yang pertama kali, judulnya itu dari NetMe-nya Pak Louis. Judulnya Anda Diamond Berikutnya. Ketika saya dengerin NetMe itu, saya langsung memutuskan, saya harus jadi diamond termuda. Dan saya itu tulis, waktu itu minggu depannya, apa 2 minggu kemudian, minggu depannya, waktu itu ada acara di Bandung, dan saya menghadiri acara di Bandung itu, saya masih bintang 3, Bapak Ibu. Dan saya cari rumah Pak Louis Tendean. Kata di Dago Pakar. Saya cari. Ada rumah yang rame-rame orang tuh. Itu mobilnya gitu kan. Saya masuk. Waktu itu Pak Louis lagi meeting group. Pak Louis lagi meeting group, saya foto-foto lagi, ya kan. Begitu, udah Pak Louis selesai meeting group, saya bilang, Pak, minta foto, Pak. Nah, fotonya itu saya pakai celana pendek sama kaos. Rambut saya dulu gondrong, Bapak Ibu. Dan saya tempel di dream book. Saya tulis di tangan. Suatu saat nanti Pak Louis akan tanda tangan di sini, saya sebagai diamond, Bapak Ibu. Ya, dan itu terwujud. Ngeri sekali loh, Bapak Ibu. Efek dari impian ini ngeri sekali. Karena kenapa? Karena segala sesuatu diciptakan 2 kali. Contohnya, sebelum meja ini dibuat, itu dibuat dulu dalam pikiran kita. Sebelum gedung itu dibangun, gedung itu dibuat dulu di blueprintnya. Sebelum Anda membangun rumah itu dipikirin dulu nggak membangunnya kayak gimana? Dipikirin. Nah, apalagi bangun masa depan. Perlu dipikirin? Perlu banget. Gedung sama masa depan Anda pentingan mana? Masa depan. Nah, gedung aja yang lebih pentingan masa depan, gedung aja dibangun butuh dipikirin, apalagi impian Anda. Perlu nggak dipikirin? Perlu banget. Dan itu sangat-sangat perlu. Jadi hati-hati nih. Kalau Anda yang belum punya dream book, wah, bahaya Bapak Ibu. Dream book itu nggak cukup hanya simpan gambar di handphone. Nggak hanya diucapkan doang. Nggak hanya di pikiran doang. Anda perlu buat detail. Perlu Anda pikirin Bapak Ibu. Jadi itu the power of dream. Memang ketika Anda menulis impian Anda, nggak semuanya bakal terwujud. Betul. Anda tulis aja nggak semuanya. Apalagi nggak Anda tulis. Nggak ada. Gitu loh. Jadi itulah pentingnya kita punya dream book. Yang kedua, presentasi 15 kali. Ini standar 15 kali. Kalau Anda mau jadi seorang God Lion, presentasinya ngejarnya 60 kali. Sebulan. Ini kan standar. Standar di Tiansi, gitu. Standar yang rata-rata 15 kali. Nah, Anda mau jadi orang rata-rata apa orang di atas rata-rata? Pilihannya di tangan Anda. Konsumsi produk dan melayani pelanggan. Dulu saya nggak pernah melayani pelanggan, Bapak Ibu. Sekarang tiap hari saya layani pelanggan. Ya, bahkan pelanggan nggak mau beli, saya paksain beli. Gitu. Kalau dulu pelanggan nggak mau beli, bodo amat. Kan? Kalau sekarang, pokoknya apalagi kalau bilang udah mau beli, itu siang pagi malam saya bisa saya kejar Bapak Ibu. Kalau itu kan, kalau sekarang kan ada WhatsApp, ada Line. Saya sapa aja. Pagi Pak. Udah siang? Siang Pak. Udah sore? Sore Pak. Udah malam? Malam Pak. Besoknya nggak dibalas? Lagi. Paling di Delcon. Gitu loh. Nggak bakal ditonjok Bapak Ibu ya. Nggak bakal disiram air gitu kan. Anda diusir gitu kan. Nggak bakal. Apalagi kalau Anda sudah tahu rumahnya. Waduh. Itu enak banget Bapak Ibu. Anda mau produk, Anda ketok-ketokin. Pagi yang ada, datang siangnya. Siang nggak ada, sorenya. Sore nggak ada, malamnya Bapak Ibu ya. Saya pernah ya datengin orang, sampai saya dimaki-maki loh. Sampai dikatain, waduh kebun binatang semua itu keluar Bapak Ibu. Saya pernah gitu. Ditunjuk-tunjuk, dikatain kasar sekali Bapak Ibu ya kan. Lagian saya panggil siapa? Nggak dibales kan tuh jawab iya ya kan. Pak nanti malam saya ke rumah ya Pak ya. Nah dia nggak bales kan berarti iya kan. Nah kalau dia bilang enggak gitu kan saya enggak. Dia kan nggak bales. Ya saya bilang wah berarti iya nih ya kan. Saya datang malam ke rumahnya ada. Tapi ada saya dimaki Bapak Ibu ya. Nah itu bagian dari pengorbanan Bapak Ibu ya. Jadi Anda perlu ngalamin hal-hal seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi dan baca buku positif 15 menit. Ya buku positif buku apa aja? Kenapa perlu buku apa aja? Nggak mesti buku yang namanya
buku tentang pengembangan diri, Anda boleh baca buku apa aja, kayak buku macam-macam lah. Supaya apa? Kalau misalnya kan pas Anda lagi ketemu orang developer ngomongin properti, Anda tahu apa yang diomongin. Kalau misalkan Anda ketemu orang politik, nah Anda tahu harus bahasnya apa. Jangan orang developer Anda ngomonginnya sawah gitu kan, agrobisnis gitu, nggak bakal nyambung Bapak Ibu ya. Jadi itu buat untuk menambah wawasan kita. Jadi baca buku apa aja, yang penting positif. Jangan buku populer, FAM gitu Bapak Ibu ya. Itu nggak nambah positif Bapak Ibu ya, itu nambah negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, terus mendengarkan satu CD NetMe setiap harinya. Kalau untuk baca buku, karena yang sanguin, jadi kalau pesan saya kalau baca buku, selesaikan 1 hari 1 bab. 1 hari 1 bab. Jangan di tengah-tengah baru 2 halaman langsung ditandain. 1 bab Bapak Ibu. Pertama biar apa? Biar nyambung. Kedua, kalau misalnya 1 buku ada 7 bab, berarti seminggu dong udah habis. Nah kalau Anda nggak targetin 1 hari 1 bab, ya nggak kelar-kelar. Gitu kan? Biasanya kalau sanguin gitu, baca buku baru sampai setengah, ada buku bagus beli. Baca akhirnya 1 deret buku cuman setengah. Ya, bahkan ada cuman kata pengantar doang dibaca, habis itu beli buku lagi gitu kan. Nah, jadi saran dari saya 1 hari 1 bab Bapak Ibu. Dan buku itu mempunyai efek yang sangat luar biasa. Ingat loh, kita mau menciptakan kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini akan merubah paradigma kita. Kita membaca buku, Anda bayangkan kalau misalnya 1 bulan ada 1 buku Anda baca, habis. Setahun ada berapa buku? Anda kalau misalkan 2 tahun baca bukunya, ada 24 buku. Bayangin, 24 buku masuk ke kepala Anda, kira-kira kepribadian Anda berubah? Pola pikirnya berubah? Berubah sekali. Ya, karena kalau misalnya kita mau naikin penghasilan, ya, misalkan penghasilan Anda berapa gitu, misalkan sebulan. Penghasilan Anda itu yang membuat Anda, pola pikir Anda itu membuat penghasilan Anda seperti sekarang. Analogi gini, kira-kira pola pikir orang yang kerja 1 juta penghasilan 1 bulan dengan 10 juta 1 bulan, pola pikirnya beda, cara kerjanya beda, kebiasaannya beda. Nah, orang yang 10 juta dengan 50 juta, pola pikirnya beda, cara kerjanya beda nggak? Pola kerjanya beda nggak? Kebiasaannya berbeda nggak? Orang yang penghasilan 50 juta dengan yang 100 juta 1 bulan, beda nggak isi ininya? Pola pikirnya, pola kerjanya, kebiasaannya beda. Jadi kalau misalnya mau ningkatin penghasilan, yang dirubah apanya? Kebiasaannya, pola kerjanya, dan pola kebiasaannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya merubah kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa membuat kita semua itu menjadi orang yang luar biasa semua Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti itu, saran dari saya, 1 bulan Anda menghabiskan 2 buku. Baca bukunya gimana per bab? 1 hari 1 bab. Nggak perlu 15 menit Anda duduk di timer 15 menit, udahnya cuma setengah halaman lagi, bahkan setengah paragraf. Ya. Nah, oke. Mendengarkan CD NetMe. Saya pernah dapat sharing dari pengalaman Diamond di perusahaan sebelah. Si Diamond itu ngomong kayak gini, kalau saya di rumah saya pasang setiap pojoknya speaker, bahkan di WC. Setiap hari saya dengerin CD itu, CD NetMe-nya dia. Saya dengerin CD NetMe-nya. Walaupun saya mendengarkan sekilas-kilas, tapi saya tahu alam bawah sadarnya mendengarkan. Jadi sambil makan, sambil ini gitu. Itu kan bisa sambil mendengarkan. Anda kan manusia itu diciptakan bisa sambil mendengarkan melakukan sesuatu pekerjaan yang tentunya nggak pakai mikir. Kalau makan sambil dengerin bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dengerin NetMe sambil baca buku bisa nggak? Bisa gila. Ya kan? Nggak bakal bisa, gitu kan? Nah, jadi Anda bisa melakukan seperti itu. Walaupun Anda nggak mendengarkan secara langsung, tapi Anda tahu itu alam bawah sadar sedang mendengarkan. Jadi dengerin NetMe aja. Mau sambil nyetir motor, nyetir mobil, mau sambil makan, sambil mandi, ya kan? Jadi itu Anda bisa ini. Tapi jangan sambil nonton juga, gitu kan? Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Dan keenam, hadir di setiap pertemuan One Vision. Nah, ini penyakit bagi orang-orang zaman sekarang ini, susah banget kalau datang pertemuan. Banyak orang terserang penyakit akrasia. Akrasia, ingat loh ini loh, penyakit nomor 1 paling mematikan di dunia. Karena itu mematikan masa depan. Banyak orang itu yang mereka itu menawar-nawar. Wah, saya datang pertemuan Vision Seminar aja Pak, OP mah tiap hari bosen, tiap minggu. NDT, wah bosen. Saya mau kasih tahu kepada Anda, kira-kira bintang 5 di Tiansi sama bintang 8 di Tiansi, seringan mana datang OP? Bintang 8. Bintang 8 sama God Lion seringan datang mana? God Lion. God Lion dengan Diamond dengan Director. Jadi justru Anda bosan-bosanan, yang makin bosan peringkatnya makin tinggi loh. Justru kalau Anda nggak pernah bosan, itu hati-hati. Berarti Anda nggak kemana-mana Bapak Ibu. Jadi Anda justru yang bosan, yang sering datang pertemuan, itu yang peringkatnya makin tinggi. Nah, saya ingin ajak Anda untuk berkalkulasi. OP berapa kali sebulan? 4 ya? 4. 1 bulan. Ini OP. NDT 1 bulan 1 kali. Vision Seminar 2 bulan. 1 kali per 2 bulan. Ini pertemuan-pertemuan yang umum ya. Ada lagi pertemuan yang namanya Royal Weekend. Royal Weekend 1 kali 6 bulan. Crown Life 1 kali 1 tahun. Nah, ayo kita main hitung-hitungan. Anggap contohnya saya. Saya sudah 11 tahun di Tiansi Bapak Ibu ya. Saya sudah 11 tahun di Tiansi. Kalau kita hitung 11 tahun, itu berapa bulan? Kalkulator bisa bantu? 11 tahun itu berapa bulan kira-kira? 264 bulan dikali 4. Karena 4 kali OP kan? 1 bulan. 264 bulan dikali 4. Berapa Pak? 1056. NDT 12 kali 11 132. Di 2 bulan ini berarti 6. 6 kali 11 66 ya. 66. RW 1 tahun kan 2 kali. 2 kali 11 22. Ini 11. Nah, Bapak Ibu, ini acuannya saya. Anggap gini. Kalau misalnya Anda datang OP, Anda datang selama 11 tahun 1056 kali, NDT 132 kali Anda datang, dan VS Anda datang 1 bulan itu 2 kali, 2 bulan itu 1 kali, kalau kali 11 kan 66 kali datang ke OP, ke VS. Royal Weekend 1 tahun 2 kali, kalau dikali 11 tahun itu 22 kali, dan Crown Life itu 11 kali. Ya, 1 tahun kan 1 kali. Selama Anda datang ini, Anda cobain aja. 11 tahun lagi Anda pasti jadi diamond. Pasti Bapak Ibu. Pasti jadi diamond. Anda hadir ke pertemuan OP. Anda centanginnya setiap minggu. Saya yakin centangan 1055 minggu depannya pasti jadi diamond. Anda datang ke NDT, centangan ke 131, 132-nya Anda pasti jadi diamond. Anda datang ke Vision Seminar yang ke-66 Anda pasti jadi diamond. Anda datang ke Royal Weekend yang ke-22 pasti jadi diamond. Anda datang ke pertemuan Crown Life 11 kali. Pertemuan yang ke-11 kali Anda Crown Life, Anda yang akan bicara di pertemuan Crown Life Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ya. Kenapa orang nggak mau datang ke pertemuan OP? Ya itu, karena mutusin buat berubah. Sedangkan untuk datang ke OP, mungkin Anda perlu waktu pengorbanan. Mungkin Anda kadang harus ngomong dulu ke istri atau suami, yang suami Anda negatif. Itu kan perlu pengorbanan. Ya memang namanya bertransformasi butuh pengorbanan. Nah, Anda centangin aja. Saya yakin Bapak Ibu, 10 tahun lagi pasti jadi diamond Bapak Ibu. Pasti sekali. Oke? Dan ketujuh, menjadi good team player. Ya, good team player ini adalah edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Ya, kita perlu edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Oke? Ini nggak akan saya bahas lengkap. Anda bisa dibahas nanti di pertemuan NDT masing-masing di kota-kota Anda. Ada yang namanya
4S, professional networker. Nah, seperti apa professional networker? Kayak misalnya gini, Anda tahu Lionel Messi? Tahu. Anda tahu ini Michael Jordan? Tahu. Mereka itu profesional nggak di bidangnya mereka masing-masing? Tahu Cristiano Ronaldo? Tahu. Apa yang membedakan Cristiano Ronaldo dengan pemain yang lain? Apa yang membedakan Cristiano Ronaldo dengan pemain yang lain? Lionel Messi dengan pemain yang lain? Michael Jordan dengan pemain yang lain? Profesionalisme. Gimana cara kita masih bisa menjadi seorang networker yang berkelas? Berkelas. Yang profesional. Karena kebanyakan orang menjalankan bisnis tiansi itu nggak sepenuh hati. Gimana cara kita mesti menjadi seorang networker yang profesional? Ya, justru kalau Anda dibilang, MLM ya, jangan ngedon. Justru saya bangga MLM ya. Iya. Apalagi kalau MLM habis turun dari mobil BMW, MLM ya. Iya, MLM banget nih. Ya kan? Gimana caranya Anda bisa menjadi seorang profesional, seorang networker? Anda yang baru gabung pun, saya kasih tahu kuncinya. Gimana caranya bisa menjadi seorang profesional networker, oke? Caranya ada 4S. 4S professional networker adalah yang pertama adalah dari edukasi. Oke? Yang kedua dari examination atau ujian. Dan yang ketiga itu dari pengalaman atau experience. Dan yang keempat dari ethics atau etika. Nah, apa hubungannya Pak dengan professional networker? Jadi begini, kira-kira kalau Anda menjadi seorang dokter spesialis, Anda dapatin pendidikannya? Jelas. Anda dapatin ujiannya? Kalau jadi dokter spesialis? Dapat. Anda dapatin pengalamannya? Jelas. Seorang dokter sebelum jadi dokter spesialis, dia harus jaga dulu di rumah sakit. Ngikutin dokter spesialisnya kemana-mana. Itu pengalaman. Dan ada etikanya? Ya ada. Maka kalau dia sudah mengikuti ini semua, dia akan menjadi seorang profesional di bidang itu. Nah, gimana cara kita menjadi seorang networker? Di bidang kita network marketing, seorang distributor. Bagaimana cara kita menjadi seorang distributor yang profesional? Nah, Anda harus dapatin pendidikannya. Dari mana pendidikannya? Dari Netpi, buku, dan pertemuan. Ya, saya ulangin. Pendidikannya itu dari Netpi, buku, dan pertemuan. Anda dapatin ujiannya? Jelas dapat. Anda ditolak? Anda dihina? Anda dijauhkan? Itu termasuk dari ujian. Ujian kita di lapangan. Anda dapatin pengalamannya? Jelas. Anda bisa dapatin pengalaman dari konsultasi dari upline. Itu pengalaman upline. Mau upline Anda baru join 1 bulan, lebih dulu dibanding Anda, 1 hari. Walaupun dia join sebulan, seminggu, 1 hari. Tetap harus konsultasi. Bagaimanapun juga, upline Anda lebih dulu dibandingkan Anda. Jadi Anda perlu konsultasi, Bapak Ibu. Perlu konsultasi. Anda perlu konsultasi, tanya ke upline Anda. Dan yang keempat, ada etika. Jelas, etika kita edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Itu etikanya. Bisa nggak Anda menjadi seorang professional networker, ngurangin salah satu ini? Nggak akan bisa. Itu bukan 4S lagi, Bapak Ibu. Misalkan Anda nggak dapatin pendidikannya, nggak datang ke pertemuan, nggak dengerin CD, nggak dengerin Netpi, terus begitu nggak baca buku, nggak datang pertemuan RW, Crown Life, Anda bisa nggak? Nggak akan bisa. Atau Anda datang pertemuan, tapi Anda nggak mau melalui prosesnya, ketemu ditolak orang, ngedon, habis itu nggak jalanin lagi. Sedikit ada gangguan, Anda menjalankan bisnis tiansi, downline Anda hilang, itu kan masuknya dari ujian. Terus Anda ikutan hilang. Itu nggak 4S. Anda sudah ikutin pendidikannya, ujiannya, tapi Anda nggak konsultasi. Nggak akan bisa. Tapi Anda sudah dapatin pendidikannya, udah ujiannya, experience-nya juga udah, Anda sudah konsultasi, tapi Anda nggak edifikasi konsultasi no cross-lining. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Ya, Anda nggak edifikasi ke atas. Edifikasi pusatnya di Anda semua. Nanti Anda lama-lama jadi Superman loh Bapak Ibu. Bedanya Superman dengan distributor tiansi cuma satu. Superman nggak bisa nolong orang di waktu yang bersamaan. Tapi distributor MLM itu bisa nolong rubah hidup orang yang ada dimanapun di waktu yang bersamaan. Itu bedanya antara distributor MLM dan Superman. Kita distributor man. Ya bukan Superman.
Nah, ciptakanlah pentagon sukses. Apa itu pentagon sukses? Pentagon sukses itu meliputi yang namanya knowledge. Knowledge atau pengetahuan, sikap, attitude, ketiga skill, keempat strategi, dan kelima itu habit. Ketika Anda semakin membesarkan ini, 5 hal ini, itu sukses Anda akan semakin besar. Kalau misalnya Anda dapat knowledge, itu dari pengetahuan, dari pertemuan, dari konsultasi, dari baca buku, dengerin netpi, itu knowledge. Sikap, attitude, saya akan bahas lengkap. Anda bisa dengarkan CD. Ada banyak CD yang ngebahas tentang sikap. 3 skill. Skill itu Anda dapetin di lapangan. 4 strategi. Yang kelima habit. Habit itu tadi 21 hari Anda buat 7 kebiasaan. 7 kebiasaan itu dilakukan 21 hari. 7 kebiasaan itu dilakukan 21 hari. Semakin besar pentagon ini, semakin Anda menambah knowledge Anda semakin merubah sikap Anda semakin mahir di skill Anda. Skill itu dengan butuh jam terbang. Jadi nggak ada tuh orang yang langsung jago ngomong. Saya dulu juga nggak bisa ngomong seperti ini. Itu kita belajar, itu jam terbang. Skill, semakin Anda memahami strategi bermain di jaringan Anda dengan konsultasi kepada upline, dan Anda menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, pentagon sukses ini akan semakin besar, dan akan semakin besar juga kesuksesan Anda. Jadi inilah pentagon sukses. Nah, ini ada namanya the way of wisdom. Ya, wisdom itu kalau di kamus bahasa Inggris ada yang namanya keahlian dan kebijaksanaan. Kalau kita sudah gedein pentagon sukses, kita akan bisa nyampe yang namanya the way of wisdom. Oke, nah apa itu? Gimana cara mencapai the way of wisdom ini? Nah, ada yang namanya DAKW. D itu data, I itu informasi, K itu knowledge, W itu wisdom. Jadi, ketika misalnya hari ini Anda datang webinar, Anda nonton di webinar, itu lagi masukin data. Nah, data ini akan percuma kalau Anda nggak mencatat. Kalau Anda catat, itu akan jadi informasi. Kalau Anda mencatat, itu hanya sebatas informasi. Tapi kalau Anda lakukan, itu jadi yang namanya knowledge. Ketika Anda melakukan, pasti ada kegagalan nggak? Pasti. Ketika Anda kegagalan, itu kan jadi pengetahuan. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu ya. Jadi pas Anda ngelakuin, itu akan jadi pengetahuan Anda. Anda ulang-ulangin terus, akan jadi yang namanya wisdom atau sukses, kesuksesan. Jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar. Anda mulai mencatat, ingat, ketika Anda dengarkan saya, itu hanya sebagai data. Ketika Anda mendengarkan ulang dan Anda catat, itu hanya sebatas informasi. Nah, informasi itu akan jadi berharga ketika Anda melakukan. Itu namanya knowledge. Ketika Anda melakukan knowledge, Anda pasti akan ketemu kegagalan. Tapi Anda buka lagi. Anda akan ketemu kegagalan, Anda buka lagi. Sampai akhirnya Anda mencapai yang namanya wisdom. Anda tahu ini siapa? Ini adalah Eder. Eder itu adalah seorang pencetak gol di Portugal. Tahun 2016, negara Portugal mencapai final di Piala di Piala Eropa, bertemu dengan Perancis. Dan di menit ke-12, Ronaldo ditackle oleh lawannya sehingga dikeluarkan, harus diganti karena mengalami cedera di bagian lutut atau hamstring atau paha ya. Saya nggak begitu jelas. Pokoknya dia dicedera, harus keluar. Lalu Ronaldo digantikan oleh Eder ini. Dan saya yakin ketika Ronaldo keluar digantikan oleh Eder, banyak orang yang mengatakan, wah Perancis aja yang menang nih pasti. Perancis ada yang menang. Tapi mereka melupakan Eder ini, Bapak Ibu. Sebelum menggantikan Ronaldo, Eder ini ngomong ke pelatihnya, coach, pakai saya. Saya pasti akan mencetak gol untuk negara Portugal. Dan akhirnya Eder main di babak penambahan.
sekitar menit 120 apa 115, si Eder menjebloskan gawang Prancis dan membawa kemenangan untuk Portugal 1-0. Dan Portugal menjadi sejarah baru di Piala Eropa yang memenangkan pertandingan itu. Nah, apakah Anda tahu sebenarnya seorang Eder ini sebelumnya? Eder ini saat ini adalah berusia sekitar 28 sampai 29 tahun. Dan apakah Anda tahu berapa banyak gol yang dicetak Eder untuk negara Portugal? 0. Tapi dari kakinya Eder, beliau mencetak sejarah baru untuk negara Portugal. Mungkin tahun depan Eder tidak main lagi untuk membela negaranya, untuk membela negara Portugal. Tapi 1 gol cukup untuk membuat sejarah baru, Bapak Ibu. 1 gol saja cukup untuk menjadi seorang pahlawan. Sepanjang tahun membela negaranya, tidak pernah ada gol yang dicetak 1 gol pun. Tapi ketika 1 gol pun dicetak, bahkan itu udah mencapai pensiun, dia menciptakan sejarah baru untuk negaranya, Bapak Ibu. Saya yakin Anda semua juga seperti itu. Mungkin Anda datang, ada Anda yang dengar webinar, Anda punya masalah keuangan, atau Anda punya masalah waktu, apapun masalah Anda, Bapak Ibu, ciptakanlah sejarah baru. Sukses meninggalkan jejak.